Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, teman-temanku dimanapun Anda berada, mudah-mudahan kita sehat selalu dan senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pagi ini saya ingin menjawab pertanyaan seorang klien. Pertanyaan cukup panjang ya, dia mengaku dari Jawa. Curhatannya begini, Pak, saya awal menikah biasa-biasa saja, normal-normal saja, harmonis-harmonis saja. Dalam jangka sekian tahun bencana itu datang, yaitu adanya orang ketiga yang mengganggu suami saya. Ya istilahnya pelakor lah Pak, seperti itu. Nah, awalnya suami saya berusaha menutupi bahwa dia tidak ada orang lain yang ada di dalam hatinya. Namun biasalah, sepandai-pandainya orang menyimpan bangkai, pada akhirnya akan tercium juga. Nah, ternyata suaminya melakukan perselingkuhan. Kata sang wanita, sakit betul Pak hati saya ini. Iya iyalah, siapa yang tidak sakit diselingkuhi? Siapa yang tidak sakit dikhianati? Siapa yang tidak sakit ketika air susu dibalas dengan air tuba? Tetapi Pak, di tengah rumah tangga saya yang agak goncang, di tengah rumah tangga saya menghadapi badai, datang pula Pak mantan saya. Nah, ini unik nih. Mantan saya mengechat saya, menghubungi saya, inbox saya. Dia juga menceritakan hal yang sama, karena istrinya juga selingkuh ternyata. Yang pada akhirnya mantan saya yang cowok itu datang pula menemui saya. Nah, jadi ini singkat cerita ya, suaminya selingkuh. Nah, gitu kan. Di tengah suaminya itu selingkuh, artinya suaminya kurang ajar, si pihak wanita ini pula mantannya datang menemuinya. Dia datang dari jauh untuk menemuinya. Saya tidak tanya persis apakah sampai pada perzinahan si mantan ini dengan wanita, itu Allah alam lah. Tapi intinya mereka juga saling mencintai. Ya maklumlah, dulu kan saling mencintai, mantan juga lah kan, nikah orang lain, tiba-tiba mantan itu hadir kembali. Istilahnya CLBK lah, cinta lama bersemi kembali. Ya seperti itu, di tengah rumah tangga goncang, mantan itu pula datang. Nah, kemudian ya sudahlah, dia berusaha lebih memilih bagaimana mempertahankan keluarga. Artinya lebih memilih suaminya demi anak, karena anaknya sudah 2. Dan dia berusaha melupakan mantannya itu, dan mantannya kini telah kembali kepada istrinya atau dia melupakan dirinya. Tetapi masalahnya sekarang, suaminya pun gitu ya, belum juga ingin kembali dengannya, padahal pihak wanita berusaha ingin kembali. Bahkan suaminya itu pun belum terlalu yakin katanya ingin kembali kepada istrinya, karena dianggapnya istrinya selingkuh juga, padahal dia pun selingkuh juga. Nah, itulah laki-laki itu memang banyak egois. Lalu apa solusinya Pak Mariono? Oke, yang pertama, sebelum pada solusi ya, satu, dalam keluarga modern atau keluarga zaman now ya, pastikan HP itu digunakan bersama. Jangan terlalu percaya kita dengan pasangan kita, apakah suami, apakah istri, ketika HP tidak bisa saling buka. Itu untuk mencegah. Jadi menggunakan HP secara bersama-sama itu minimal mencegah kejahatan, mencegah perselingkuhan seperti itu. Walaupun bukan jaminan ya, tapi setidak-tidaknya ada ikhtiar untuk membangun kesetiaan yang lebih baik. Itu satu. Yang kedua, jangan terlalu percaya juga dengan pasangan kita yang sok setia tanpa pelayanan maksimal. Jangan terlalu percaya juga dengan pasangan kita seolah-olah tidak ada wanita lain. Tetap saling kontrol. Mengontrol pasangan bukan berarti membuatnya tak bisa bekerja. Mengontrol pasangan bukan berarti adalah cemburu berlebihan, tetapi demi menunjukkan kecintaan, kesayangan kita kepada pasangan masing-masing.
terhadap kasus ini. Nah, akhirnya kebongkarlah perselingkuhan suaminya itu dengan teman satu kerja. Walaupun suami mencoba menutupi, mengalihkan dengan berbagai macam cara, katanya pasangannya itu atau pasangan selingkuhannya itu ya sudah pindah kerja, ternyata bukan. Berarti ini kan niatnya memang sudah bohong, gitu kan ya. Nah, oleh karena itu saya berharap kepada kita, terutama wanita ya, ke depan atau siapapun, kontrol suaminya itu dalam bentuk apapun. Makanya kita harus mengenal siapa teman-teman suami, siapa kawan-kawannya, dan bagaimana penggunaan media sosialnya. Itu satu ya. Kemudian yang kedua, tidak boleh juga kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tidak boleh juga perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Ini kan yang terjadi, suamimu salah betul. Tak ada yang bisa membantah suamimu benar. Suamimu itu salah. Ya, suamimu itu salah melakukan perselingkuhan. Tapi dirimu menghadirkan mantanmu yang jauh-jauh dari luar kota sampai ke tempatmu, itu juga bagian dari kejahatan. Jadi seharusnya tidak boleh kejahatan dibalas kejahatan, perselingkuhan dibalas dengan perselingkuhan. Tapi kan dia datang, Pak. Lah iyalah, mantanmu datang karena dirimu buka ruang. Itu kan? Mantanmu itu hadir karena dirimu membuka masalahmu dengan suamimu. Mantanmu nekat dari jauh-jauh menemui karena merasa ada peluang, karena dirimu ada masalah, yang kebetulan mantanmu ada masalah juga kan. Maka ke depan ketika ada masalah dengan suami, curhatnya satu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Curhatnya kepada Allah, rajin berdoa, rajin puasa, rajin sholat tahajud, berdoa. Itu satu, bukan minta tolong dengan mantan. Yang kedua, konsultasi atau curhatlah kepada ahlinya. Ahlinya ini satu, memang memiliki ilmu mediator, ilmu menenangkan, bisa ustadz atau yang lain. Salah satunya, kita kan di setiap kecamatan di seluruh Indonesia ada yang namanya BP4, Badan Penasihatan Pencegahan Pelestarian Perkawinan ya. Ada BP4. BP4 ini adalah Badan Penasihatan Pelestarian Penasihatan Perkawinan. Itu BP4 seluruh Indonesia ada, curhatnya ke situ silahkan ya. Termasuk salah satunya adalah saya, karena saya adalah mediator dan konselor perkawinan yang bersertifikat Mahkamah Agung. Silahkan aja, jangan curhat kepada orang yang salah. Salah satunya curhat kepada mantan, itu bagian dari kekeliruan ya. Jadi oleh karena itu, tapi dirimu nampaknya sudah mulai sadar, sudah mulai mengakui kekeliruannya, sudah legowo, tidak lagi ingin kembali ke mantan atau menolak mantan itu ya, ingin kembali kepada suamimu. Jadi sebenarnya dirimu ini termasuk orang yang soleh, orang yang baik ya. Kalau mantan datang itu kan merupakan khilaf, curhat saja. Tapi suamimu ini yang perlu diyakinkan. Memang begini ya yang curhat. Memang laki-laki ini susah. Laki-laki ini kan rata-rata egois ini. Sudahlah dirinya yang memulai kesalahan. Sudahlah dirinya yang memulai kekeliruan, perselingkuhan. Kita baru chat, mantan datang pun padahal belum seberapa. Lah mulai pula dia mengungkit-ungkit kesalahan kita. Itulah laki-laki. Tapi tidak semua laki-laki ya, intinya seperti itu. Jadi kepada wanita yang curhat, oke, karena sekarang mantanmu sudah menjauh, mantanmu sudah engkau lupakan, apa solusinya? Itu kan. Satu, ya, tetap yakinkan kepada suamimu bahwa dirimu adalah masih yang terbaik. Buktinya engkau bisa menolak atau menjauhkan mantanmu ya, walaupun mantanmu sangat ingin kembali denganmu, dan kau yakinkan suamimu ya bahwa engkau tetap setia. Buktinya memilih suamimu,
walaupun suamimu nyata-nyata telah mengkhianatimu kan? Yakinkan itu. Bahkan sampai ibumu meninggal gara-gara ulah salah satunya tentu dipicu oleh suamimu, tapi dirimu tetap setia. Biasanya ketika kita sakit hati orang tua sampai meninggal dunia oleh suami, biasanya kita pasti akan membenci suami, tapi dirimu mencoba tetap bertahan walaupun sebenarnya mana tahan demi anak. Itu merupakan suatu kebaikan ya. Tetapi dirimu tak usah terlalu galau juga. Kalau memang suamimu sudah tak bisa diharapkan, dirimu mencoba setia, suami khianat juga. Dirimu mencoba berbuat baik, suami tak betul juga. Sudahlah ngasih nafkah misalnya asal-asalan, dirimu hidup sendiri, membayar kos sendiri, segala sesuatunya sendiri. Dirimu kan sekarang sudah bisa membuktikan bisa menghidupi anak tanpa suami. Ya sudah, tinggalkan sajalah suamimu. Ngapain pula diharapkan laki-laki yang kurang ajar? Macam tak ada lagi laki-laki lain di dunia ini. Umurmu kan baru 30 tahun. Daripada berharap sesuatu yang tidak pasti, daripada sakit hati yang berulang-ulang, dirimu telah menunjukkan kesetiaan yang maksimal, telah minta maaf padahal suami yang salah. Suami tak sadar-sadar juga. Bilang saja cukup sampai di sini hubungan kita. Dirimu masih muda, percayalah ya, pasti insya Allah masih banyak laki-laki di luar sana yang baik. Masih banyak laki-laki di luar sana yang mau mengurus anakmu, termasuk mau mengurusmu. Saya kira itu ya. Ada Allah di samping kita. Anakmu bagaimana Pak kalau jauh dari bapak? Tak usah terlalu khawatir. Yang penting jangan musuhi ayahnya anak-anak. Jangan musuhi mantan suamimu kelak, karena siapa tahu anakmu nanti butuh wali kan kalau perempuan. Jadi biarkan sajalah, lebih bagus putuskan. Sebab biasanya suami ketika direbut pelakor lama-lama akan menyesal juga. Sebab kadang-kadang wanita itu yang berani atau nekat mengambil suami orang, biasanya dia bermasalah juga, bukanlah perempuan baik-baik. Karena suamimu celakanya mau pula, berarti suamimu kan sama-sama bukan orang yang baik, ya kan? Satu pelakor, ya, satu tak betul, tak memiliki rasa. Ya sudahlah, kenapa pula harus disayangkan berlebih-lebihan? Ya sudah ya. Jadi kesimpulan saya, yang pertama, segera minta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau telah melakukan kekeliruan, ya, termasuk menghadirkan mantan dalam hatimu. Itu bagaimanapun suatu kekeliruan, ya minta maaflah kepada Allah, ya. Yang kedua, jelaskan kepada suamimu bahwa engkau adalah masih setia. Diberi waktu, jangan berlama-lama. Tapi ketika suamimu tidak mau juga, dirimu jangan terlalu banyak berpikir panjang. Untuk apa memikirkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya? Untuk apa memikirkan sesuatu yang bakal meneruskan sakit hatimu berulang-ulang? Berdoalah kepada Allah, sholat ikhtiar, ya. Setelah sholat ikhtiar berulang-ulang, ya, saya sarankan minimal 10 hari. Nanti apa hasilnya? Kecenderungan hatimu kemana? Menurut saya, kalau suami sudah berulang-ulang diberikan penjelasan, bahkan dirimu sudah turunkan harga, artinya sengalah-ngalahnya, suami tetap tidak mau juga, ya sudah, bismillahirrahmanirrahim, cukup sampai di sini hubungan kita. Segala sesuatunya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak usah terlalu khawatir masalah anak. Ada Allah yang akan melindungi anakmu. Ada Allah yang akan membimbing masa depanmu selama kedepannya. Satu, dirimu jangan melakukan tindakan yang salah. Yang kedua, kerja keras, ya, tanpa mengelala. Yang ketiga, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada akhirnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.